Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Mulyana MPD, Ketua Yayasan Taman Indonesia Tasikmalaya Memimpin Negeri Indonesia. Ketika saya membaca biografi Wahwer Apandi, beliau mempunyai visi hidupnya dua. Yang pertama, dia ingin menjadi seorang ulama yang bermanfaat bagi banyak orang. Ketika dia terpakai menjadi ulama, tidak terpakai menjadi ulama, maka dia punya visi yang kedua, yaitu dia akan membuat saluran irigasi yang panjang sekali yang bermanfaat bagi umat manusia. Dan ternyata visi pertama tercapai, dia menjadi ulama besar di Jawa Barat bahkan di Indonesia. Maka saya sangat terinspirasi oleh gagasan beliau, oleh visi beliau, bahwa saya merenung apa visi saya. Maka lahirlah Yayasan Taman Indonesia Tasikmalaya Memimpin Negeri Indonesia yang fokus melahirkan 5.000 calon pemimpin yang mempunyai kemampuan berdikari, bersinergi, dan berkontribusi. Itu dalam visi jangka panjang. Dalam visi yang jangka pendek, dalam menghadapi tahun 2022, kita sudah kita mafhumi bahwa Wali Kota Tasik Budi Budiman sudah mengalami musibah, yaitu berada di Jakarta, dan tentunya apa yang menjebak itu semua, kita harus merubah sistem politik. Makanya saya akan menyampaikan gagasan, atau kita akan buat portofolio politik baru. Yaitu apa? Bahwa kita harus buat konvensi rakyat. Agar apa? Agar kita melahirkan pemimpin, bakal calon wali kota, wakil wali kota tahun 2022 langsung dari akar rumput. Bagaimana caranya? Tiap RW harus memilih tokoh-tokoh terbaiknya untuk didaftarkan sebagai bakal calon wali kota, wakil wali kota tahun 2022. Tiap RW memilih 3 orang terbaiknya. Kemudian dikumpulkan di tingkat kelurahan, maka tiap kelurahan dengan e-voting memilih 3 orang terbaiknya. Kemudian masuk ke tingkat kecamatan, di tingkat kecamatan dengan e-voting milih 3 orang terbaiknya. Kemudian masuk ke tingkat daerah atau tingkat kabupaten. Maka dengan sistem e-voting akan memilih 10 orang terbaik yang akan kita gadangkan sebagai calon pemimpin terbaik, bakal wali kota dan wakil wali kota 2022 dari akar rumput. Dan nanti yang 10 orang ini dia berkampanye keliling kota Tasikmalaya, dari RW ke RW, dari RT ke RT untuk menyampaikan gagasannya. Dan selanjutnya dengan sistem e-voting kita akan memilih mana 2 orang terbaik yang akan dipilih oleh rakyat. Dan itulah yang akan kita usung sebagai bakal wali kota dan wakil wali kota 2022. Jalur politik mana yang akan kita pakai? Yang akan kita pakai adalah jalur politik independen. Kita usahakan bahwa bakal calon yang akan kita usung bakal calon yang bebas dari parpol, bebas dari cukong atau bandar politik, bebas dari asing atau aseng kalau bisa, ya. Karena apa? Karena bakal calon yang akan kita usung adalah bakal calon yang harus dia berdikari. Kalau menurut trilogi Bung Karno, dia harus berdaulat secara politik, dia harus berdikari secara ekonomi, kemudian dia harus berkarakter secara budaya. Jadi kita ingin membuat portofolio politik baru. Ada sebuah pemimpin yang dia lahir dari akar rumput, yang dia punya daulat secara politik, dan dia punya berdikari secara ekonomi, kemudian berkarakter secara budaya. Kemudian apa saja harapan dari wali kota baru yang lahir dari akar rumput yang akan kita usung bersama-sama? Harapannya adalah pertama, jangan lagi ada RW yang berharap setiap event-event pilkada itu mendagangkan, misalnya
madrasah ini butuh 100 kursi. Mana wali kota yang mau memberi saya 100 kursi akan saya pilih oleh warga RW-nya. Atau sebuah RW mana yang mau menyumbang keramik, mana yang mau menyumbang misalnya semen. Nah, kalau bisa berubahlah. Tiap-tiap RW dia harus menjadi subjek perubahan. Dia harus menjadi subjek politik. Tinggalkanlah cara-cara seperti itu. Karena apa? Tiap-tiap RW itu dia punya investasi besar untuk perubahan Tasikmalaya. Jadi tiap RW dia harus lebih dari itu. Karena apa? Ada harapan. Kalau misalnya proyek jalan, silakan Anda bertarung secara sehat sesuai dengan kualifikasinya dan Anda kerjakan proyek-proyek itu secara benar sesuai dengan juknisnya. Tentunya ada perjanjian bahwa siapapun yang menang semua proyek-proyek pemerintah itu Anda harus sedekah. Jadi Anda harus sedekah dari setiap keuntungan yang Anda dapatkan. Jadi kita akan menyuburkan sedekah. Semua proyek-proyek pemerintah ya dikelola secara baik tanpa korupsi dan hasilnya para pengusaha itu kalau punya keuntungan dia sedekah. Bahkan bukan hanya pengusaha proyek pemerintah saja, pengusaha supermall, pengusaha Alfamart atau Indomart dan pengusaha-pengusaha lainnya kita suburkan sedekah. Dan kita akan buat bank pemberdayaan Tasikmalaya yang ada di daerah dan yang ada di tingkat RW. Itu adalah dalam rangka mensejahterakan rakyat, dalam rangka memerangi bank emok yang menyebar di kota Tasikmalaya. Jadi kita akan menyuburkan sedekah dan kita akan menyuburkan berbisnis. Kita didik masyarakat kita untuk berbisnis karena itulah akar dari Tasikmalaya. Ada puing-puing mitra batik ya, kemudian ada konveksi, ada kelom gelis ya, dan semuanya itu akar Tasikmalaya. Jadi itu berdikari secara ekonomi gitu ya. Dan mulainya kita mengambil celah sejarah di tahun 2022. Kita harus mengambil bagian dari sejarah ini bahwa tahun 2022 kita terlibat bersama-sama. Dan saya sekali lagi tidak punya minat untuk jadi wali kota atau jadi apapun ya. Saya hanya punya gagasan agar Tasikmalaya lebih baik. Siapapun wali kotanya, kalau sistem ini berjalan, saya sangat berbahagia. Dan para ketua RW yang selama ini jadi tim sukses, jangan berkecil hati karena wali kota ini lahir dari Anda, lahir dari kalangan Anda. Kalau Anda ingin kursi, kalau Anda ingin semen, itu gampang. Karena kita akan menyuburkan sedekah dan semuanya mensukseskan gerakan ini adalah gerakan sedekah. Dan insya Allah akan barokah. Kita akan suburkan sedekah dan kita jauhi riba, kita jauhi korupsi. Dari tingkat wali kota sampai tingkat RT tidak lagi ada korupsi. Itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai gagasan untuk Tasikmalaya lebih baik tahun 2022. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.